Sebagai mahasiswa, apa yang Anda ketahui tentang bela negara? Bela negara. Bela negara merupakan sikap, perilaku, dan tekad yang dimiliki oleh warga negara dalam upaya mempertahankan dan menjaga keutuhan wilayah negara yang berdasarkan kecintaannya terhadap tanah air Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam mengisi kemerdekaan ini, upaya bela negara apa yang dapat Anda lakukan? Upaya bela negara yang dapat saya lakukan sebagai seorang mahasiswa, yang pertama tentunya belajar dengan tekun dan giat, karena dengan kita belajar dengan tekun dan giat, kita mampu menggali ilmu sebanyak mungkin sehingga nantinya mampu bermanfaat bagi masyarakat. Apakah manfaat dari bela negara yang dapat kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat dari bela negara dalam kehidupan sehari-hari tentu sangat banyak. Yang pertama, mampu memberikan kita untuk selalu memiliki sifat yang disiplin, tepat waktu, dan mampu memposisikan diri. Apakah yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah konsep cara pandang atas kesadaran diri sebagai warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Apakah perlu atau tidak setiap warga negara memiliki wawasan kebangsaan? Jika iya, mengapa? Tentu perlu, di mana wawasan kebangsaan akan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, dan dari rasa cinta tersebut kita dapat melindungi negara kita terhadap ancaman dari luar. Apa sajakah upaya bela negara yang dapat dilakukan di masa saat ini? Kontribusi kita terhadap bela negara adalah yaitu kita membantu pembangunan bangsa dan negara melalui profesi kita, khususnya di bidang kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Apakah penyebab masyarakat kurang memahami bela negara? Penyebab masyarakat kurang memahami bela negara karena saat ini pelajaran pendidikan kewarganegaraan masih kurang begitu dipahami, serta kurangnya pemahaman terhadap bela negara itu sendiri, baik dari tingkat sekolah maupun tingkat kuliah. Apa bela negara itu? Jadi bela negara itu dalam pasal Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu artinya bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia dalam suatu hak dan kewajiban untuk melakukan itu. Dalam hal ini tidak hanya personil TNI atau Polri yang melakukan bela negara, jadi kita sebagai warga negara juga wajib dan berhak untuk membela negara. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa ancaman yang akan terjadi jika kita sebagai generasi muda tidak memiliki sikap bela negara? Jadi jika kita tidak memiliki sikap bela negara, itu ancamannya bisa terjadi konflik sosial yang dimana mungkin adanya berita hoax atau berita yang tidak benar, itu memicu adanya konflik sosial. Lebih besarnya lagi, jika kita sudah terjadi konflik sosial di dalam negara, bisa saja ada ancaman dari luar negeri, baik itu agresi militer ataupun pelanggaran wilayah oleh negara lain. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, bela negara itu seperti apa? Bela negara, ya kita sebagai pedagang harus berdagang sesuai tembeli kan harga terjual. Terus soalnya modal tuh sekedar lah, jadi darat tebani beli barang duit, terus jatuh nimbun barang, dia tebani di sini kasih polisi. Nah, terus jadi pedagang ya doang, tebani beli duit lalu modal kurang, tembeli duit lalu darat si tembeli. Nah jadi pedagangnya sekedar bau si tembeli doang. Baik. Pertanyaan yang kedua,
ancaman yang terjadi bila warga tidak memiliki sikap bela negara. Jadi kita tetap jadi terbela batu sesuai dendek tenimbun-nimbun, seorang tenimbun duit keuntungannya, jadi rugi batur-batur masyarakat, sandik berduit, sak miskin, dia nak bawa sini, dia nak bawa terjangkau sini jagin beli. Terus jadi kita sih jadi pedagang nih harus kesesuaian, di terjual marah batur. Menurut pendapat Bapak, apakah yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara adalah sikap dan tindakan untuk mempertahankan keberadaan negara agar terhindar dari ancaman berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Menurut Bapak, apakah ada ancaman yang akan terjadi bila warga negara itu tidak memiliki sikap bela negara? Tentu saja ada. Ancaman itu kalau kita kelompokkan bisa menjadi dua. Pertama, ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari luar berupa budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, seperti kebudayaan asing seperti minum-minuman keras, seks bebas dan lain-lainnya. Sedangkan ancaman dari dalam berupa terpecahnya kekuatan di antara anak bangsa, mungkin karena masing-masing individu terkonsentrasi pada agama, adat, dan budayanya, sehingga kehidupan warga negara akan menjadi terpecah. Baiklah Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah menurut Bapak setiap warga negara itu penting untuk memiliki wawasan kebangsaan? Menurut saya, setiap warga negara perlu memiliki wawasan kebangsaan, karena dengan memiliki wawasan kebangsaan, warga negara akan bisa melakukan aksi bela negara untuk mempertahankan keberadaan negara. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya mohon izin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, apa itu bela negara? Jadi bela negara itu merupakan kesadaran, ya, sikap, tekad, dan perilaku warga Indonesia untuk membela, menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah jelas di dalam jabarannya kita harus selalu menjaga keutuhan, menjaga persatuan dan kesatuan sehingga Indonesia ini tetap satu. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak, ancaman apakah yang dapat terjadi apabila warga negara tidak memiliki sikap bela negara? Ya, ancaman ini sangat jelas, ya, bahwa Indonesia dengan negara kepulauan ini tentu sangat riskan karena adanya perbedaan-perbedaan yang tadi itu ada perbedaan suku, perbedaan agama, kemudian perbedaan budaya dan bahasa. Ini sangat riskan sekali untuk mudah dipecah belahkan. Nah, ancaman-ancaman ini tentu bisa datang dari luar Indonesia, bisa dari dalam Indonesia. Nah, yang kita lihat selama ini di media-media, nah, ancaman itu nyata, di mana mungkin kalau kita mendengar isu ada beberapa yang ingin melepaskan dari Indonesia, ingin merdeka sendiri, ingin merongrong Pancasila, atau
dalam bahasa kasarnya ingin menggantikan Pancasila. Nah, tentu ini adalah ancaman serius yang harus disikapi bersama oleh pemerintah dan warganya kembali kepada cita-cita proklamator itu, yaitu menjaga keutuhan negara Indonesia ini tetap Indonesia satu dari Sabang sampai Merauke. Kesimpulan dari bela negara dan wawasan kebangsaan. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa, nation character, dan kesadaran terhadap sistem national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.